para ulama-ulama kita dari zaman dulu sampai sekarang banyak yang memakai hadis dhaif dan no problem, tidak jadi masalah. Saya kutipkan ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang dinukil juga oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Mekah dan juga diakui pelopornya namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mengikuti pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh dipakai dalam urusan keutamaan amal. Berarti ulama-ulama kita zaman dulu enggak masalah pakai hadis dhaif. Orang sekarang aja yang sok ngerti mengkritik hadis dhaif. Bahkan katanya Al-Ghumari, para ulama itu kalau kitab-kitabnya itu banyak yang memakai hadis dhaif untuk menentukan hukum. Bahkan ada yang separuh dari kitabnya kalau menentukan hukum pakai hadis dhaif, kata Al-Ghumari, au yazid, atau bahkan lebih dari separuh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dari zaman dulu sampai sekarang kita tidak perlu alergi anti dengan hadis dhaif. Hadis sahih itu banyak. Kenapa sibuk dengan hadis-hadis yang lemah? Hadis itu kalau dia hadis lemah, itu artinya penyandarannya kepada Nabi tidak dijamin. Paling sedikitnya begitu, tidak dijamin. Atau penyandarannya kepada Nabi diduga dugaan besar keliru. Karena tingkat kelemahan itu beraneka ragam. Ada yang lemah sekali, ada yang haditsnya dibuang, ada hadits palsu, hadits dusta, hadits batil. Tingkat kelemahan beraneka ragam. Ada yang dipastikan bukan hadits Nabi. Iya. Ini hadits yang seperti ini itu sepakat para ulama tidak diamalkan. Tidak dalam fadhail amal, tidak pula dalam hal yang lain. Ada hadits yang kelemahannya ringan. Kelemahannya ringan. Iya. Tapi dia masuk di dalam kaidah umum. Bukan bawa kaidah sendiri, tapi masuk dalam kaidah umum. Jelas ya? Nah, kalau hadits yang seperti ini ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diamalkan. Tapi itu pun pendapat yang tidak kuat. Dan para ulama yang ucapannya sampai ke sana atau mengisyaratkan ke sana, itu kalau diteliti mereka tidak memaksudkan itu. Ya, sebab ini syarat kelemahannya tidak begitu kuat. Siapa yang bisa tentukan? Ulama yang mempelajari hadits, bukan sembarang orang. Jelas ya? Ada sebagian buku seperti buku Fadhail Amal itu bukan hadits lemah saja, ada hadits palsu di situ malah. Hadits batil. Iya. Yang seperti ini sepakat para ulama untuk tidak diterima. Jelas ya? Dan secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhib fa huwa ahdul kadhibain." Siapa yang bercerita dariku sebuah hadits, hadits ini disangka dia palsu atau dia dusta, disangka, itu hadits lemah itu. Hadits lemah masuk ke dalam kalimat disangka dia dusta, sebab penyandarannya kepada Nabi dugaan besarnya tidak syah. Maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Iya. Dan ini nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut.